Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Putini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 ya, masih mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, Butini akan memimpin, anak-anak silahkan ikut berdoa dari rumah masing-masing. Marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama anak-anak sudah belajar mengenai kombinasi gerak tolakan, berayun, melayang, dan mendarat. Lalu yang kedua anak-anak juga sudah belajar mengenai keberagaman daerah asal. Ya, lalu yang ketiga anak-anak juga sudah belajar mengenai cara mengatasi pengaruh perubahan cuaca terhadap kesehatan ya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pada pembelajaran 5 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu keberagaman tari daerah. Ya, selain tari daerah nanti juga ada contoh lagu daerah dan juga perilaku yang menunjukkan persatuan. Lalu yang kedua kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap cara berpakaian manusia. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu keberagaman tari daerah. Ya, di sini Butini ada beberapa contoh. Yang pertama, ini ada tari bedoyo. Tari ini berasal dari Yogyakarta. Lalu yang kedua, di sini ada tari tortor. Ada yang tahu anak-anak tari tortor asalnya dari mana? Ya, dari Sumatera Utara. Lalu yang ketiga ada tari maengket. Tarian ini berasal dari Sulawesi Utara. Lalu yang selanjutnya ada tari Banjar. Nah, tari Banjar ini berasal dari Kalimantan Selatan. Lalu yang kelima ada tari Yospan. Tari Yospan ini berasal dari Papua. Nah, anak-anak selanjutnya ini ada lagu-lagu daerah. Ya, ini dari seluruh Indonesia. Ya, ada banyak, jadi nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya. Ini tidak akan bacakan satu persatu karena di sini ada banyak. Anak-anak silahkan boleh di screenshot ya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Butini beri waktu. Baik, sudah. Nanti anak-anak silahkan baca sendiri ya mengenai lagu-lagu daerah ini karena ada banyak. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perilaku yang menunjukkan persatuan
terkait dengan keberagaman tarian dan lagu daerah. Ya, perilaku yang pertama contohnya yaitu mempelajari tari dan lagu daerah lain bersama dengan teman-teman. Lalu yang kedua bisa dengan menari dan menyanyi bersama dengan teman-teman dengan rukun dan kompak. Lalu yang ketiga bisa dengan membantu teman yang mengalami kesulitan saat belajar tari dan juga lagu daerah. Nah, selanjutnya di sini Bu Tini ada soal matematika ya mengenai pecahan dengan berpenyebut sama. Nah, anak-anak perhatikan soalnya dengan baik ya. Ibu ini memiliki satu buah semangka. Kemudian ibu ini memotong semangka menjadi 20 potongan yang sama besar. Nah, di sini Bu Tini ada contoh semangka yang sudah dipotong menjadi 20 potongan yang sama besar. Selanjutnya, ayah ini memakan 3/20 bagian semangka. Lalu Rehan makan 4/20 bagian semangka. Nah, pertanyaannya berapa bagian semangka yang dimakan ayah dan Rehan? Nah, sekarang Buding bertanya, kira-kira cara menentukan banyak semangka yang dimakan ayah dan Rehan ini cara menghitungnya seperti apa? Dijumlah atau dikurang? Iya, dengan cara dijumlah. Menjumlahkan bagian semangka yang dimakan ayah dan dengan jumlah semangka yang dimakan oleh Rehan. Ya, kita rinci lagi. Bagian semangka yang dimakan ayah tadi ada 3/20 ya, memakan 3 potong semangka dari 20 potong semangka yang ada. Lalu selanjutnya bagian semangka yang dimakan Rehan adalah 4/20 ya. 4 potong semangka dari 20 potongan yang lain. Jadi bagian semangka yang dimakan ayah dan Rehan ini akan kita jumlahkan. Ya, maka yang dijumlahkan adalah 3/20 ditambah dengan 4/20. Ya, masih ingat ya anak-anak kemarin cara menjumlahkan? Kita jumlahkan pembilangnya. Jadi kita jumlahkan 3 ditambah 4. Ya, penyebutnya tetap sama 20. Nah, 3 ditambah 4 berapa anak-anak? Iya, 7. Jadi hasilnya 7/20 ya. 20 ini penyebutnya tetap sama. Jadi, semangka yang dimakan ayah dan Rehan adalah 7/20 bagian. Nah, anak-anak, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap cara berpakaian manusia. Jadi, cuaca ini juga mempengaruhi manusia dalam memilih pakaian, entah itu cuaca hujan atau cuaca cerah. Nah, misalnya yang pertama, saat cuaca hujan. Saat cuaca hujan, udaranya terasa dingin, sehingga orang ini akan cenderung memakai pakaian yang tebal, ya, misalnya menggunakan jaket, atau menggunakan baju lengan panjang, lalu bisa juga menggunakan celana panjang, ya, supaya menghangatkan diri, karena saat hujan kan cuacanya dingin. Bahkan di negara-negara lain yang ada salju, mereka akan menggunakan lebih lengkap lagi, menggunakan pakaian yang tebal, menggunakan sarung tangan, penutup kepala, dan juga sepatu boots. Nah, selanjutnya ini adalah saat cuaca cerah. Saat cuaca cerah, udaranya terasa panas, sehingga seringkali tubuh ini mengeluarkan keringat. Ya, sehingga orang akan lebih memilih mengenakan pakaian yang tipis dan juga menyerap keringat. Contohnya yaitu menggunakan kaos seperti yang ada di gambar.
Ya, karena cuacanya panas, supaya tidak terlalu panas maka menggunakan pakaian yang tipis supaya mudah menyerap keringat. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 81 sampai dengan halaman 82 ya, penilaian harian A dan B. Seperti biasa, jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa nanti difotokan dan dikumpulkan ke Bu Tini ya. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.